Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan, aktivitas hidup sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena kebaikanmu, kemurahanmu, kami boleh menikmati hari yang baru pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan saat pagi ini Tuhan kami rindu, Tuhan memberkati kami dengan kebenaran-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh mengawali setiap langkah aktivitas hidup kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah kiranya namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Suling 15 Mei 2023, Ojo Dumeh. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 12 ayat 20-23. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul 12 ayat 22-23. Waktu kecil ada tulisan Ojo Dumeh di becak langganan saya. Menjadi tertarik karena tak hanya satu becak yang ternyata memilih menorehkan kata-kata itu di becaknya. Saya jadi penasaran, apa artinya? Ternyata Ojo Dumeh itu jangan mentang-mentang, sok atau sombong. Membaca kisah Nas di atas, kelihatannya kejadiannya cepat. Hanya karena Raja Herodes berpidato dielulukan sebagai suara Allah, seketika ditampar Allah dan mati dengan keadaan tidak lain. Namun sebenarnya ada latar belakang yang panjang dan menarik. Herodes yang dimaksud dalam Nas di atas adalah Herodes Agripa Agung. Kakeknya Herodes Agung adalah yang pernah memerintahkan dibunuhnya semua anak usia 2 tahun ke bawah karena gagal mendapatkan info di mana tepatnya keberadaan bayi Yesus yang ia dengar nubuatannya akan jadi calon pemimpin. Matius 2 ayat 16. Ayahnya Herodes Antipas adalah yang membunuh Yohanes Pembaptis dengan tidak adil. Matius 14. Nah, Herodes Agripa Agung inilah yang membunuh Yakobus. Lalu demi dilihatnya hal itu menyukakan hati orang Yahudi, ia pun menangkap Petrus untuk hendak membunuhnya demi mengambil hati orang banyak dan menguatkan posisi kekuasaannya. Kisah Para Rasul 12. Namun malam sebelum Petrus akan disidang, Allah melepaskan Petrus. Setelahnya itulah, sebelum ia sempat berbuat lebih jauh lagi, tangan Tuhan sendiri membunuh Herodes langsung di depan rakyatnya yang mengeluhkannya. Dari peristiwa kematian Herodes kita belajar bahwa tidak ada maksud yang tak diketahui Allah. Demikian pula tiada hati yang tak tertembus oleh Allah. Karena itu jangan sok dengan apapun kebaikan atau keunggulan yang sedang kita miliki. Pada waktunya Tuhan akan menundukkan kita untuk mengajarkan agar kita rendah hati dan berlaku benar. Agar ingat ada Tuhan di atas kita. Ialah yang harus menjadi Tuhan kita. Apakah perilaku kita memuliakannya atau mencemarkannya? Atau diam-diam mulai meninggalkan bahkan menentangnya? Ojo dumeh. Jangan menunggu Allah meluruskan kita dengan keras. Pada waktunya Tuhan akan menekan kita di bagian mana kita masih sombong, supaya hidup kita tetap di jalan yang benar. Ojo dumeh. Pokok doa, berdoa untuk Pendeta Samuel dan keluarganya agar terus dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.